PT Angkasa Pura I selaku operator Yogyakarta International Airport di Temon Kulon Progo mengakui bahwa bandara baru bertaraf internasional tersebut berada di daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Kendati demikian, pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah sebagai upaya mitigasi bencana. PT Angkasa Pura I juga selalu intens berkoordinasi dengan BMKG, salah satunya dengan pemasangan alat peringatan dini tsunami generasi terbaru sesuai dengan analisa dari BMKG dan para ahli. PT Angkasa Pura I dan BMKG juga melakukan simulasi bersamaan dengan latihan sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Intergovernmental Coordinator Group Indian Ocean Tsunami Warning Mitigation System (ICG), yaitu grup koordinasi antar pemerintah dalam bidang sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami yang dalam hal ini diketuai BMKG sejak 2018. Simulasi digelar untuk evaluasi kesiapan di setiap negara. Menurutnya, YIA sendiri merupakan bandara pertama di Indonesia bahkan di Asia yang memiliki lokasi di dekat pantai yang sudah terpasang alat deteksi dini gempa dan tsunami generasi terbaru. Jika YIA berhasil, maka ke depan sistem ini akan diterapkan di bandara lain di Indonesia yang memiliki potensi yang sama. Sistem yang baru ini dikontrol langsung dari BMKG Pusat di Kemayoran, Jakarta. Secara teknis, jika terjadi gempa, maka ada waktu 2 menit sistem akan mengolah data, dan setelah diketahui titik dan kekuatan serta kedalaman gempa, ada waktu sekitar 4 menit untuk kemudian sirine bisa dibunyikan. Sistem baru ini dibangun berdasarkan gempa bumi Aceh yang mencapai 9 skala Richter dan berhitungan gelombang tsunami sampai ke pantai sekitar 20 menit pasca gempa. Disinggung potensi tsunami di selatan YIA, Dwi Korita menjelaskan, banyak peneliti yang sudah menghitung dengan metode dan teknis penelitian yang bermacam-macam. Salah satunya menyebutkan bahwa potensi megatrust pantai selatan Jawa mencapai 9,1 skala Richter. Tinggi gelombang mencapai 20 meter dan datangnya tsunami diperkirakan 20 menit sampai ke bibir pantai. Hasil penelitian terakhir dari ITB dan BMKG, wilayah Temon Kulon Progo dinilai relatif lebih ringan dibandingkan posisi di Jawa Barat dan Jawa Timur sesuai dengan pengalaman atau bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan gempa di selatan YIA yang terburuk diperkirakan 8,8 skala Richter dengan ketinggian gelombang 14 meter. Pelaksana tugas sementara GM YIA PT Angkasa Pura I Agus Pandu Purnama mengungkapkan, simulasi atau gladi lapang ini selain untuk menyiapkan teknis evakuasi jika terjadi gempa dan tsunami, juga untuk menguji alat pendeteksi gempa dan tsunami terbaru yang disebut WRS New Generation yang dipasang oleh BMKG. Alat pendeteksi ini real time menunjukkan di mana posisi gempa, ada potensi tsunami atau tidak, dan secara otomatis akan membunyikan sirine. Dalam simulasi ini juga dipraktikkan langsung bagaimana cara melakukan penyelamatan diri dari lantai dasar ke lantai mezanin yang sudah dibangun dengan ketinggian maksimal mencapai 15 meter di atas permukaan laut. Mohon agar
kok. Oke, kegiatan sore ini sebetulnya menyambung dari kegiatan tadi pagi ya, di mana tadi pagi kita melaksanakan tabletop exercise, yaitu berkaitan dengan bagaimana penanggulangan ya ataupun mitigasi terhadap adanya gempa yang disusul dengan tsunami. Kemudian tadi pagi sudah selesai dan sore hari ini kita melaksanakan gladi lapang terkait dengan bagaimana cara evakuasi. Nah, kegiatan ini sebetulnya juga menguji suatu alat yang sudah dipasang di bandara ini, alat baru yaitu WRS namanya ya, Warning Receiver System New Generation, yang dipasang oleh BMKG, dan ini real time. Jadi begitu ada gempa, maka di dalam alat tersebut akan menunjukkan real time di mana posisi gempa itu, apakah ada potensi tsunami atau tidak. Nah, kemudian secara automatically nanti akan membunyikan sirine. Nah, sehingga kita sudah alert petugas-petugas ini bagaimana cara mengevakuasi penumpang terutama ya yang berada di bawah. Karena di atas ini adalah ketinggian leveling sekitar 15 meter sehingga evakuasinya di lantai 3. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat sekitar pun kita buka, ada pintu sebelah barat dan timur emergency. Kita membuka untuk masyarakat bergerak menuju bandara karena di bandara inilah tanah yang tertinggi di antara kampung kanan dan kirinya ya. Sehingga ini adalah sebagai latihan bagaimana kesigapan dan kesiagaan bandara untuk melakukan mitigasi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk kapasitas di gedung ini bisa lebih dari 6.000, tapi kalau untuk crisis center itu sekitar 600-an. Kemudian gedung administrasi juga karena ada 2 level yaitu lantai 3 dan 4, saya kira akan sama dengan crisis center. Di tanggal yang sama ini kita ada namanya Indian Ocean Wave ya, ke-20 untuk exercise. Jadi diikuti oleh 24 negara ya. Dan ini kita ujikan juga dengan tanggal yang sama. Kalau dari hasil, jadi kami itu menggunakan hasil riset dari para peneliti. Nah, beberapa peneliti menghitung skenario terburuk potensi megatrust itu 9,1 magnitudenya. Jadi satuannya MG, moment magnitude, dari 9,1. Dan itu sudah dimodelkan. Beberapa penelitiannya beda, metodenya beda, tapi hasilnya kurang lebih sama. Tinggi gelombang sekitar 20 meter, datangnya tsunami sekitar 20 menit setelah kejadian gempa bumi. Dan di sini disiapkan 20 menit juga, tetapi hasil penelitian menunjukkan rata-rata penelitian terakhir dari ITB dan BMKG ya, rata-rata ketinggian gelombang kalau di pantai selatan Jawa itu 4,5 meter. Yang 20 meter itu di sebelah di Jawa Barat atau Banten ya. Dan yang 12 meter di Jawa Timur itu yang zona terburuk. Nah, di antaranya itu rata-rata 4,5 meter. Namun ada penelitian yang lain yang khusus meneliti wilayah Kulon Progo ini. Nah, ini diperkirakan skenario terburuk magnitudenya 8,8. Itu penelitian terdekat di sini, 8,8. Tinggi gelombangnya maksimum 15, bukan 4,5. Kalau tadi kan 4,5. Penelitian itu kan macam-macam, orangnya meneliti beda-beda, hasilnya beda-beda. Kita pakai penelitian yang terdekat, 8,8, tingginya 15 meter. Intergovernmental Coordination Group, jadi grup koordinasi antar pemerintah dalam bidang sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami, yang kebetulan yang menjadi chair atau ketuanya adalah BMKG, kebetulan sejak tahun 2018. Nah, sehingga program ini diselenggarakan nanti untuk mengevaluasi kesiapan di tiap negara. Bagaimana sistem peringatan dininya sudah berjalan handal atau belum, SOP-nya sudah berjalan dengan semestinya atau belum, kemudian
publik atau masyarakat sudahkah mampu merespons dengan tepat? Kalau belum, mumpung belum ada tsunami, segera disempurnakan. Jadi ini nanti akan dilanjutkan dengan evaluasi respons tadi. Bandara Yogyakarta Internasional adalah bandara yang pertama di Indonesia, bahkan nampaknya juga di Asia. Singapura pun kayaknya belum siap dan mungkin mereka nggak memerlukan. Mereka kan nggak di pantai ya Pak ya, tidak, yang di pantai. Nah jadi ini yang pertama yang dipasang sistem peringatan dini tsunami, dan nantinya kalau di sini sudah berhasil akan menyusul tempat bandara-bandara lainnya yang juga potensi untuk sistemnya itu sebetulnya dikendalikan dari BMKG pusat, di Kemayoran. Nah kemudian dengan jaringan Internet of Things dalam waktu 2 menit melalui WRS New Generation yang tadi dipasang, itu adalah sistem yang menghubungkan antara daerah dengan pusat pengendali di BMKG Kemayoran. Nah, waktunya dalam waktu 2 menit diinformasikan telah terjadi gempa bumi. Ya, kemudian ditunjukkan lokasinya di mana, kelihatan pada peta, titik epicenternya di mana, magnitudo atau kekuatannya berapa, kedalamannya berapa, kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui gempa tersebut menimbulkan tsunami atau tidak. Nah ini perlu waktu maksimum ya 4 menit untuk bisa tahu peringatan dini tsunami tersebut. Tapi ya antara 3-4 menit seperti itu. Nah jadi itulah kalau ditanya efektivitasnya adalah ada tenggang waktu antara kejadian gempa. Jadi tadi kejadian gempa dulu itu sistem masih butuh waktu 2 menit untuk menghitung. Kemudian sekitar 2 menit lagi untuk mengetahui tsunami atau tidak. Sistem itu dibangun berdasarkan kejadian gempa bumi Banda Aceh. Waktu itu gempa megatrust kekuatan 9,1, sekitar 9 ya. Kemudian tinggi gelombang atau gelombang itu mencapai pantai sekitar 20 menit. Sehingga ini kita bayangkan seandainya tsunami semacam itu yang paling buruk kondisinya mencapai pantai 20 menit. Nah, kita tadi kan 20 menit itu setelah kejadian gempa bumi. Waktunya 4 menit sudah dipakai untuk peringatan dini. Berarti sisa 16 menit. Itu minimum 16 menit. Karena bisa 2 menit sudah tahu. Jadi 2-4 menit. Sisa 16 menit itu kita harus berlatih dalam waktu 16 menit seluruh pengunjung atau petugas yang ada di apron di luar bandara bisa mengarah langsung bisa ke terminal di lantai mezanin, atau kalau yang di ujung sebelah barat sana barat ya, sebelah barat itu menuju ke krisis center, beliau yang mengatur. Kemudian yang di sebelah timur menuju ke mana? Gedung administrasi. Nah, semua dalam pengendalian pengelola bandara.